I. Wabarakatuh. Apakah sudah terdengar, Ibu? Oke, sudah. Nah, seperti Sudah inilah. terdengar. Oke, ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Uh, Silakan Mas Riki untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya maksimal dalam waktu 5 menit. Dipersilakan. ya. Terima kasih kepada Bapak Mutadi selaku penguji yang saya hormati, kepada Bapak Harno selaku mentor yang saya hormati, berserta juga Ibu Aminah sebagai coach yang saya hormati. Uh, Saya akan mempresentasikan tentang seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Literasi Halal melalui pemanfaatan media digital di Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk latar belakang sendiri ini karena masih banyak produk di Kabupaten Wonogiri yang belum bersertifikasi halal karena rendahnya literasi halal pelaku usaha. Lalu dari situ terdapat banyak produk makanan dan minuman yang belum bersertifikasi dan yang tersertifikasi hanya sekitar 41%. Kemudian ini juga disebabkan oleh pelaku usaha yang literasi halalnya masih rendah dan akses digital yang masih terbatas, sehingga diperlukan peningkatan literasi halal berbasis digital. Kemudian untuk identifikasi isu dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap jamu produk halal, kemudian kurangnya optimalnya jasa pelayanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Wonogiri, banyaknya produk di Kabupaten Wonogiri yang belum bersertifikasi halal, inkonsistensi pelaku usaha dalam menerapkan sistem jaminan produk halal di Kabupaten Wonogiri, serta risiko ditolaknya pengajuan sertifikasi halal di Kabupaten Wonogiri. Eh, Kemudian untuk penetapan core isunya sendiri ada tiga, yaitu analisis APKL, kemudian analisis USG, dan diagram Fishbone. Dari analisis APKL terdapat 5 isu yang kemudian dipilih 3 isu prioritas menggunakan indikator APKL. Nah, kemudian dari indikator APKL tersebut kita memilih 3 isu utama melalui USG. Nah, dari situ maka terpilih isu banyaknya produk di Kabupaten Wonogiri yang belum bersertifikasi halal. Kemudian, nah dari isu tersebut, maka kita telaah lagi melalui diagram Fishbone itu terdapat beberapa faktor penyebabnya gitu, ditinjau dari sisi man, material, metode maupun environment-nya. Kemudian alternatif pemecahan isu, konsultasi dengan mentor dan pembimbing, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan pelaku usaha, menyusun rencana rencana konten literasi halal, mengoptimalkan media digital, melakukan monitoring pelaksanaan dan mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian untuk matriks rancangan aktualisasi kegiatan 1 tanggal 17 sampai 19 September 2023, minggu ketiga, yang pertama adalah konsultasi dengan pemimpin atau mentor terkait rancangan aktualisasi optimalisasi literasi halal melalui pemanfaatan media digital di Kabupaten Wonogiri. Tahapan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, kemudian output atau hasilnya itu adalah resume dan juga surat tugas melaksanakan aktualisasi. Yang kedua adalah menyampaikan rencana kegiatan kepada mentor untuk direview. Lalu outputnya perencanaan kegiatan aktualisasi. Yang ketiga mencatat saran atau masukan dari mentor untuk ditindaklanjuti. Yang outputnya adalah resume dan saran masukan dari mentor. Kemudian keterkaitan nilai berakhlak terdapat beberapa yang ada di tabel. Kemudian kegiatan yang kedua, 22 September sampai 23 Oktober, yaitu membuat edukasi digital terkait sertifikasi halal di media sosial. Tahapan yang pertama adalah melakukan identifikasi konten-konten yang akan dipublish, lalu outputnya adalah daftar rencana konten. Yang kedua adalah membuat konten terkait literasi sertifikasi halal di media sosial, baik dalam bentuk gambar maupun video dan mempublishnya. Outputnya adalah konten terkait sertifikasi halal. Lalu di kegiatan yang ketiga yaitu membuat pojok halal via Google Drive 22 September sampai 23 Oktober dan bisa ditambahkan. Tahapan yang pertama adalah melakukan identifikasi dokumen dan informasi penting yang akan dimasukkan dalam pojok halal. Kemudian outputnya adalah daftar dokumen yang akan dimasukkan di pojok halal. Kemudian yang kedua adalah mengunggah dokumen ke dalam folder pojok halal, membuat tautan dan barcode QR code dalam bentuk poster, dan mempublikasikannya di media sosial. Untuk output atau hasilnya adalah poster pojok halal dengan barcode. Kemudian tahapan keempat yaitu kegiatan keempat yaitu tanggal 6 sampai 17 Oktober membuat e-book ringkas terkait pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan omset penjualan. Tahapan yang pertama melakukan identifikasi terkait isi konten pembuatan e-book, kemudian hasilnya adalah rancangan atau kerangka daftar isi dalam e-book itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah membuat e-book berisi 5 sampai 10 halaman dengan bahasa yang ringkas, jelas dan mudah dipahami melalui media Canva.
Kemudian outputnya adalah publikasi di pojok halal atau media sosial. Yang ketiga adalah mempublikasikan e-book ke pojok halal maupun sosial media. Dan outputnya adalah publikasi di pojok halal atau media sosial. Lalu tahap kegiatan yang kelima adalah membuat infografis persebaran pendamping proses produk halal di setiap kecamatan. Tahapan yang pertama adalah melakukan identifikasi data P3H aktif dan membuat list kecamatan Wonogiri yang terdapat P3 aktif maupun tidak aktif. Outputnya adalah data P3 aktif di Kabupaten Wonogiri. Kemudian yang kedua adalah kecamatan yang belum memiliki P3 aktif dihubungkan ke kecamatan terdekat yang memiliki P3H aktif disertai kontak yang dapat dihubungkan. Lalu output atau hasilnya adalah peta persebaran P3 aktif di Kabupaten Wonogiri. Yang ketiga adalah membuat infografis melalui Canva dan mempublikasikannya. Output atau hasilnya adalah infografis persebaran P3H di Kabupaten Wonogiri. Kemudian kegiatan yang keenam adalah evaluasi, monitoring, dan rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, outputnya berupa hasil, resume dan arahan dari mentor. Kemudian yang kedua adalah menyusun instrumen evaluasi berdasarkan arahan mentor, lalu outputnya adalah instrumen evaluasi arahan dari mentor. Kemudian tahap yang ketiga yaitu melaksanakan evaluasi, outputnya adalah hasil evaluasi. Kemudian yang keempat adalah menganalisis hasil evaluasi, outputnya adalah hasil analisis. Yang kelima, menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian outputnya adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Dan yang keenam, menyusun laporan aktualisasi dengan hasil laporan aktualisasi sendiri. Cukup, Kemudian, cukup Mas. oke, sekian Oke, dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya dipersilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatannya. Ya, Oscar, kamu dong. Terima kasih pada tim penguji, Bapak Dr. Mufti Dr. Aminah, itu yang disampaikan pada saya. Mohon maaf apabila suara kami kurang jelas karena J sudah terdengar sedang Bapak. dalam perjalanan pelaksanaan tugas. Ya Bu, betul apa yang disampaikan oleh Mas Rizky terkait sertifikat produk halal di tingkat Kabupaten Wonogiri. Memang yang pertama literasi dari para pelaku usaha yang minim karena produk atau industri domestik lokal ini di daerah ini biasanya membuat produksi tidak dilatar belakangi dengan pengetahuan sertifikasi halal, maka setelah membuat produk ya sudah cukup begitu saja jual laku gitu. Jadi manfaat dari sertifikasi halal itu juga kurang dimengerti dari para pelaku usaha. Jadi apa yang dipaparkan oleh Mas Rizky ini sangat tepat sekali untuk posisi di Wonogiri yang membuat beberapa komitmen untuk bagaimana sertifikasi halal di Wonogiri nanti bisa segera dari 19.000 sekian baru 8.000 sekian, artinya sekitar baru ada 40%, sehingga nanti bisa untuk segera bersertifikasi halal dari para pelaku usaha. Jadi berbagai metode yang disampaikan Mas Rizky ini sangat relevan dengan situasi kondisi di Kabupaten Wonogiri yang secara letak geografis maupun demografis penyebaran para pelaku usaha di Wonogiri ini selain memang kurang literasi dari letak-letak yang ada di pinggiran atau di lembah pegunungan Bu, karena wilayahnya sangat luas, ini juga dimungkinkan sosialisasi dengan metode manual, artinya tatap muka langsung juga, dengan digitalisasi dengan kemajuan teknologi juga bisa. Dan yang jelas para pelaku usaha rata-rata ini memang literasinya sangat sangat minim sekali. Jadi kami apa yang dilakukan Mas Rizky dari beberapa metode ini sangat mendukung sekali dengan posisi letak secara demografis yang begitu kompleks dengan pegunungan itu. Jadi
letaknya memang Wonogiri berbeda dengan wilayah yang lain dan eh, menempati posisi keempat wilayah terbesar di Jawa Tengah. Saya kira itu Bu mungkin yang dapat Ye. kami sampaikan untuk memberikan penguatan dari apa paparan materi pada kesempatan eh, pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor yang sudah memberikan penguatannya. Selanjutnya kepada Bapak Penguji, Bapak Dr. Mutadi, dipersilakan. Oke. Terima kasih Bu Moderator, Bu Dr. Haja Aminah. Selamat Mas Riki dan Pak mentornya. Oke. Oke, ada sedikit pertanyaan Mas. Jadi saya pengen mencari keterkaitan media digital, kemudian pelaku usaha, ya, kemudian indikator keberhasilan di 5 minggu itu. Ya, terus lagi ya, media digital, kemudian pelaku usaha, dan kemanfaatannya pada masyarakat terkait anu ya, persoalan halal tadi ya, entah itu Oke. sertifikat atau multimedia atau flyer dan sebagainya. Jadi sekali lagi, media digital, kemudian pelaku usaha dan masyarakat pemanfaat, kemudian indikator keberhasilan selama 5 minggu ini. Terima kasih, itu saja. Uh, Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi media digital itu digunakan bisa bermanfaat untuk pelaku usaha terkait dengan adanya informasi-informasi terkait sertifikasi halal maupun kebermanfaatannya. Karena di Wonogiri sendiri gitu, akses terhadap itu tuh masih sangat minim sekali gitu. Dan pengetahuan terhadap uh, kesadaran gitu untuk sertifikasi halal itu masih rendah. Kenapa? Karena dampaknya itu belum terlalu dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, Oke, saya apakah Mas. itu ya, Lingkup media sosial yang digunakan apa saja tadi? uh, yang pertama itu ada Instagram, Pak. Kemudian juga memanfaatkan media digital lain seperti Canva, kemudian uh, Google Drive dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk indikator keberhasilannya, yang pertama itu terkait dengan edukasi digital di Instagram, Pak. Untuk indikator keberhasilannya itu jumlah postingan edukasi yang diunggah, kemudian jumlah engagement-nya, lalu instrumen penilaiannya itu minimal 7 konten teredukasi yang terunggah, kemudian Oke, thank you, instrumen. thank you. Sudah Oke. ya, tadi antara digital, kemudian pelaku usaha, sekarang analisis dampak terhadap pengguna atau masyarakat. Analisis Oke. dampaknya. Oke. Jadi yang Oke. dilakukan Mas Riki itu memiliki dampak apa? Oke, pertama itu lebih sederhana, menyederhanakan bahasa Pak. Karena kan dari BPJPH maupun dari pusat itu kan banyak informasi-informasi yang itu tuh bahasanya itu masih kadang itu masih sulit dimengerti gitu Pak. Sehingga lebih menyederhanakan bahasa itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan menyadarkan pentingnya sertifikasi halal gitu. Misalnya melalui e-book. Kalau itu tuh berdampak gitu untuk pelaku usaha gitu dari di sisi omsetnya yang bisa naik kemudian akses pasar itu lebih luas lagi gitu ketika mau bersertifikasi halal kemudian infografis Pak misalnya karena di beberapa kecamatan itu P3H aktif itu tidak tersebar di semua kecamatan gitu nah setelah kemarin itu kami kunjungan dan juga bertemu dengan P3H aktif yang kebetulan menjadi penyuluh juga gitu. Mereka mau gitu untuk menghandle gitu beberapa pelaku usaha yang mungkin di luar dari kecamatan gitu. Oke, Sehingga, cukup, cukup. Langsung indikator keberhasilan. ya, indikator keberhasilannya yang pertama terkait dengan kegiatan membuat edukasi digital, Pak. Terkait indikator sebenarnya adalah jumlah postingan edukasi yang diunggah, kemudian instrumen penilaiannya minimal 7, kemudian jumlah engagementnya, like, komentar, share, dan reach, itu engagementnya itu meningkat lebih dari 30% dari baseline awal. Kemudian yang pojok halal atau Google Drive ini, indikator keberhasilannya adalah jumlah file materi literasi halal yang diunggah, kemudian jumlah penilaian itu adalah engagement meningkat dari 30 minimal ada 10 materi atau file yang edukatif yang tersimpan. Kemudian untuk Oke, jumlah oke. akses unduhan link Google Drive itu minimal 40 akses atau unduhan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi indikator keberhasilan nanti tolong dimasukkan di laporan Oke. maupun rencana aktualisasinya ya, itu aja. Oke, terima kasih. Oke. Waktu sebenarnya saya kembalikan ke Ibu Moderator.
Ibu Dokter Hajah Aminah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak penguji yang sudah memberikan beberapa pertanyaan dan saran perbaikan untuk Mas Rizky. Untuk selanjutnya, apakah